teman-teman. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi tanaman keladi tikus dan peranan sebagai obat kanker. Nah, pada mata kuliah bioteknologi. Untuk itu, perkenalkan dulu. My name is Afrila. I'm from Universitas Tadulako, Program Studi Aquaculture. Tanaman keladi tikus T. flagellimormilad termasuk famili Arkea dan tergolong tanaman obat, merupakan tanaman asli Indonesia yang banyak ditemukan di Pulau Jawa dan tumbuhan dengan baik pada ketinggian 1-300 meter di atas permukaan laut. Keladi tikus merupakan tanaman herbal yang memiliki agen dektofikasi. Tanaman ini ditemukan memiliki potensi untuk obat anti kanker. Bagian tanaman yang mengandung anti kanker adalah seluruh bagian tanaman, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengkultur jaringan keladi tikus dan bagaimana kandungan senyawa bioaktif keladi tikus dan peranan keladi tikus sebagai obat kanker. Nah, selanjutnya kita masuk di teknik kultur jaringan keladi tikus. Kultur jaringan sel tanaman adalah salah satu cara untuk produksi bibit unggul. Produksi bibit melalui kultur jaringan memiliki keunggulan, yaitu diperoleh bibit yang seragam, lebih cerah, jumlah banyak dan sama dengan induknya, dan tidak memerlukan areal yang luas. Teknologi kultur jaringan pada tanaman keladi tikus sudah banyak dilakukan penelitian untuk produksi bibit melalui kultur jaringan tanaman. Jaringan yang digunakan adalah mata tunas dari metode perbanyakan tanaman keladi tikus. Umumnya dilakukan secara vegetatif dengan memisahkan anakan atau bongol. Mikropropagasi tunas dapat diinduksi dengan pemberian zat pengatur tubuh yang optimal. Efektivitas zat pengatur tubuh yang optimal. Efektivitas zat pengatur tubuh, akuasin dan sitokinin, oksigen bergantung pada hormon endogen dalam jaringan tanaman. Nah, selanjutnya sitokinin umumnya digunakan dalam proses regenerasi kultur in vitro karena zat pengatur tubuh ini berfungsi dalam pembelahan sel dan diferensiasi tunas adventif. Pada studi ini, metode mikropropagasi in vitro melalui single node atau tunas meristem dapat diinduksi multiplikasi tunas. Penambahan zat pengatur tubuh BAP, IBA, dan NAA pada media akan menghasilkan multiplikasi tunas yang optimal. Nah, langkah selanjutnya yang saya jelaskan yaitu kandungan senyawa bioaktif keladi tikus. Kandungan senyawa bioaktif pada tanaman keladi tikus yaitu alkaloid, spanoin, glikosida, flavonoid, terpenoid, steroid, dan flavonoid glikosida. Komponen flavonoid glikosida yang terkandung dalam ekstrak daun tanaman keladi tikus, fraksi etil esatet adalah 6-glukosi-epinene yang dikenal dengan isofitesix. Ekstrak heksen pada tanaman keladi tikus juga memiliki aktivitas toksik pada Artemia celania. Akar tanaman keladi tikus mengandung vinopropanoid, glikosida, steroid, dan cerebosida yang memiliki aktivitas hepatotoksis.
Nah, selanjutnya yaitu peningkatan kandungan senyawa bioaktif melalui mutasi. Peningkatan kandungan senyawa bioaktif keladi tikus dapat ditingkatkan melalui induksi halus yang dimutasi dengan kimiawi dan fisik akan menghasilkan keragaman genetik. Keragaman genetik yang diperoleh dapat meningkatkan kandungan senyawa bioaktif keladi tikus. Kolon unggul yang memiliki kandungan senyawa bioaktif yang tertinggi dapat melalui kultur jaringan. Proses mutasi pada tanaman dapat dilakukan untuk meningkatkan variasi genetik tanaman tersebut. Beberapa macam mutagen yang berperan sebagai agen mutasi adalah radiasi sinar ultraviolet, sinar gamma dan sinar X, dan bahan kimia. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.